Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Oke, Pak, senang sekali hari ini juga bisa bertemu kembali dalam mata pelajaran bimbingan dan konseling. Oke, sebelum kita memulai dengan aktivitas kita hari ini, Pak akan mengikuti kita dalam doa. Itu kita semua kami siap doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih dan bersyukur atas yang dipertemukan dan mulai aktivitas kami dan semua. Amin. Oke. Ya, sebelum kita mulai, Pak akan absen dulu ya. Oke, Angel Tamono. Oke, Angel hadir. Dewi Intania. Hadir, Pak. Oke, Somaston hadir, Pak. Sepertinya semua hadir ya, jadi Pak tidak perlu absen lagi ya. Iya, Pak. Tinggal langsung bisa ya. Pak lihat, sepertinya kalian kurang semangat ya karena masih pagi ini. Jadi untuk kita semua bangkit bagi dulu kita mau ice breaking. Jadi pagi harus semangat ya. Oke. Jadi kalau kita punya ice breaking kali ini, nanti kalau Pak bilang selamat pagi, nanti adik-adik semua menjawab pagi, luar biasa, tetap semangat. Ya, semua bisa? Bisa. Selamat pagi, luar biasa, tetap semangat. Kita sekali semua, Bapak panggil teman-teman saya ya, supaya lebih santai ya. Jadi hari ini kita akan sama-sama membahas tentang satu topik yang cukup menarik. Tentunya kita semua, kalian semua yang saat ini duduk di kelas berapa? Kelas 1? Kelas 1. Kelas 1. Jadi hari ini kita akan membahas satu topik tentang self boundaries atau tentang batasan diri. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa itu batasan diri, kita akan memahami apa itu batasan diri, bentuk-bentuknya seperti apa, dan kemudian kita akan sama-sama buat perencanaan ke depan. Oke, yang pertama kita perlu sama-sama memahami apa itu batasan diri. Tapi sebelum itu kita akan sama-sama menyaksikan satu video yang sudah Pak siapkan. Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah topik kita kali ini. Oke, langsung aja nih, khusus buat kamu yang baru banget masuk kelas 1 SMA, masa-masa ini pasti kerasa super dinamis kan? Ada teman baru, circle baru, dan ya pastinya drama baru juga. Sering banget kita tuh merasa kayak harus selalu ada buat semua orang, sampai-sampai kita lupa sama diri sendiri. Nah, hari ini kita bakal ngebedah satu trik ampuh yang sering dibahas para ahli buat ngelindungin kedamaian pikiran kamu, yaitu batasan personal. Yuk, kita mulai. Coba bayangin deh, kamu baru aja susah payah nanam sebuah taman yang super cantik. Terus, tiba-tiba ada orang asing nyelonong masuk gitu aja, buang sampah sembarangan, bahkan metik bunga kamu tanpa izin. Kesel kan? Pastilah. Nah, taman yang berantakan ini tuh metafora yang pas banget buat ngegambarin perasaan kewalahan pas privasi kita dilanggar. Entah itu temen yang terlalu ikut campur urusan kamu, atau circle yang hobinya buang sampah drama mereka ke kamu. Kalau nggak ada batasan, ya siapa aja bisa dengan gampang masuk dan nginjak-nginjak taman kamu itu. Terus, solusinya gimana dong? Jawabannya simpel, kamu butuh pagar dan gerbang. Tapi, tunggu dulu, batasan diri itu bukan berarti bikin tembok tebal buat ngisolasi diri dari dunia luar ya. Gak gitu konsepnya. Batasan itu lebih kayak, peta jalan diriku. Di sini, kamu yang pegang kunci gerbangnya. Dan cuma kamu yang berhak nentuin siapa yang boleh masuk. Ini tuh sebenarnya cara yang sehat banget buat ngomongin rasa nyaman kamu ke teman, keluarga, atau pacar. Supaya kalian tetap bisa dekat tapi nggak saling nyakitin. Nah, pagar tak kasat mata di sekeliling kita ini mewakili jenis batasan yang pertama, yaitu batasan fisik. Ini benar-benar murni soal ruang pribadi dan tubuh kamu. Kamu tuh berhak banget ngerasa nyaman. Contoh gampangnya nih, kamu nggak harus selalu mau dipeluk atau dirangkul kalau emang lagi nggak mood. Atau kamu berani negur teman yang kebiasaan pinjam barang pribadi kamu tanpa nanya dulu. Garis pelindung ini adalah hak mutlak kamu, dan kamu bebas banget buat ngejaganya tetap utuh.
Selain urusan fisik, ada juga nih yang namanya batasan emosional. Pas masa SMA gini, sering banget kan ada tekanan buat nyeritain semua rahasia dengan alasan klasik, kalau sahabat sejati kan harus curhat semuanya. Padahal faktanya nggak gitu. Kamu punya hak penuh buat mutusin cerita mana yang pengen kamu bagi dan mana yang pengen kamu simpan sendiri, layaknya buku harian yang digembok. Punya privasi soal pikiran dan perasaan sendiri itu sangat-sangat normal dan sehat. Ingat ya, kamu nggak berutang cerita apapun ke siapapun. Lanjut ke jenis ketiga. Ini mungkin yang kerasa paling susah buat remaja. Batasan waktu. Coba bayangin, kamu baru aja kelar nugas dan ikut ekskul seharian full. Baterai energi kamu rasanya udah bener-bener 0%. Tiba-tiba ada chat masuk dari temen yang ngajak nongkrong. Nah, kalau kamu berani nolak dengan sopan karena kamu butuh istirahat dan harus ngecas energi kamu yang udah habis itu, wah, itu adalah contoh batasan waktu yang brilian banget. Waktu kamu adalah milik kamu, dan kamu berhak banget memprioritaskan diri sendiri pas lagi capek. Sekarang, kita perlu ngelurusin satu kesalahpahaman yang sering banget terjadi. Apa sih bedanya permintaan dan batasan? Gini, permintaan itu pas kamu minta orang lain yang berubah. Misalnya kamu bilang, tolong dong jangan teriak-teriak ke aku, tapi gimana kalau mereka nggak mau dengar dan tetap aja teriak? Nah, disitulah batasan mulai main. Batasan itu bukan alat buat ngontrol orang lain, tapi lebih ke keputusan tentang apa yang bakal kamu lakuin buat ngelindungin diri kamu sendiri. Jadi daripada kamu capek sendiri terus-terusan minta mereka diam, kamu ubah tindakan kamu sendiri. Kamu bisa bilang dengan tenang, kalau kamu terus teriak-teriak, aku bakal pergi ya, dan kamu beneran pergi. Ini tuh ngasih power banget ke kamu. Pas batasan kamu dilanggar, tugas kamu bukan buat nyelamatin atau ngerubah sikap orang itu. Bukan. Tugas utama kamu adalah menjaga kedamaian kamu sendiri. Dan satu lagi yang penting, kamu sama sekali nggak berutang penjelasan atau alasan yang panjang lebar. Sekedar bilang kata tidak, itu udah merupakan kalimat yang utuh kok. Terus, apa sih untungnya kalau kamu mulai nerapin hal-hal ini di kehidupan sehari-hari? Wah, efeknya kerasa banget. Pikiran kamu bakal jauh lebih tenang, dan baterai energi kamu bakal selalu terjaga penuh. Yang lebih menariknya lagi, pertemanan dan hubungan kamu sama keluarga justru bakal jadi jauh lebih sehat. Kok bisa? Karena dengan ngetapin batasan dari awal, kamu otomatis mencegah drama, miskomunikasi, dan yang paling penting, mencegah numpuknya unek-unek atau rasa dendam di kemudian hari. Semuanya jadi lebih clear. Memang sih, ngebangun pagar dan netapin batasan ini butuh keberanian ekstra, apalagi di awal-awal. Tapi percayalah, ini tuh bentuk tertinggi dari rasa hormat ke diri kamu sendiri. Kalau kamu ngerasa terjebak di lingkungan yang terlalu toksik dan butuh teman buat ngobrol, please, jangan ragu buat nyari bantuan profesional dari layanan kesehatan mental terdekat ya. Ingat, taman kamu itu sangat berharga. Nah, sebelum kita selesai, ada satu pertanyaan nih buat kalian. Pintu gerbang seperti apa yang bakal kalian bangun buat ngelindungin taman kalian besok pagi? Terima kasih ya udah belajar bareng di sesi bedah topik kali ini, dan sampai jumpa! Ya, bagaimana? Semua sudah menonton video tadi kan? Sudah. Oke, jadi dari video tadi, Pak berharap kita semua bisa memahami ya apa yang kita bahas sama-sama hari ini dalam pertemuan kita hari ini. Kita bisa mengaplikasikan apa yang sudah kita dapatkan hari ini. Oke, saat ini Pak akan berbicara sedikit, kemudian setelah itu tentunya Pak tidak akan berbicara sendiri. Kita akan sama-sama diskusi, kita akan curah pendapat dari sini kalian boleh curhat ya, tidak usah malu, tidak usah perasaan. Jadi kita akan sama-sama diskusi nantinya. Oke, yang pertama timbul pertanyaan, apa itu batasan diri? Apa itu batasan diri? Tadi Pak sudah sampaikan, batasan diri dalam bahasa Inggris yaitu self boundaries, menentukan batasan atau membuat pagar. Nah, yang pertama itu perlu kita pahami garis batas antara diri sendiri dengan orang lain. Yang kedua, Pak, mengapa batasan diri itu penting? Nah, batasan diri itu penting supaya kita bisa menjaga diri dari eksploitasi dan menjaga diri dari cara orang lain untuk memanipulasi atau mengontrol kita punya diri daripada mengontrol kita punya kehidupan. Nah, dan lebih penting dan lebih jauh daripada itu, kita bisa menjaga kita punya kesehatan mental, kekosongan stres, karena sudah ada batasan yang jelas yang kita buat yang terletakkan, orang lain sudah tahu. Nah, yang berikut jenis-jenis batasan. Nah, jenis-jenis batasan ada apa saja? Yang pertama yaitu ada batasan fisik, yang kedua yaitu batasan emosional, dan yang
batasan emosional. Yang ketiga yaitu batasan privasi. Nah, contoh batasan fisik. Ada yang tahu coba? Ada yang tahu? Contoh batasan fisik. Ayo. Coba. Oh iya, kalau kakek Angel bilang kalau pacaran tidak boleh sentuh-sentuh berlebihan ya. Contohnya sentuh bagian-bagian tubuh yang sensitif ya, pokoknya masih sensitif. Oke, betul. Oke, tepuk tangan dulu kakek Angel. Oke, yang kedua yaitu batasan emosional. Nah, batasan emosional yaitu contohnya kita kasih batasan kepada orang apa saja hal-hal yang berkaitan dengan emosi yang boleh dia lakukan terhadap kita ya. Tapi teman-teman semua sudah tahu maksudnya seperti apa. Yang berikut yaitu batasan privasi. Batasan privasi mungkin teman-teman yang di belakang mungkin ada yang tahu. Salah satu contoh batasan privasi itu seperti apa? Apakah ada yang tahu? Dari depan juga boleh. Oke, kalau ada yang masih belum berani, akan kasih tahu ya. Jadi contoh batasan privasi yaitu kita menetapkan bahwa saya punya privasi atau satu yang saya pribadi, tidak boleh ada orang lain yang tahu. Saya punya komunikasi dengan orang tua di WA, di pesan WhatsApp dan lain-lain yang berkaitan dengan kita punya privasi, tidak boleh ada orang lain yang tahu. Ada juga batasan waktu, ketika orang lain cek potong di jam 11 malam, atau sudah balas lagi karena potong sudah harus tidur di waktu itu kita sudah harus beristirahat. Nah, itu batasan yang kita tentukan. Nah, yang berikut, bagaimana potong akan mengkomunikasikan kita punya batasan kepada orang lain. Penting ya untuk kita mengkomunikasikan atau menyampaikan kita punya batasan diri kepada orang lain supaya menghindari yang namanya miskomunikasi, supaya orang tahu kita punya batasan. Kita harus kasih tahu terlebih dahulu bahwa teman beda punya batasan seperti ini, dan teman-teman harus menghargai itu, harus respect terhadap kita punya batasan ya. Nah, cara supaya kita bisa menyampaikan kita punya batasan diri kepada orang lain yaitu kita bisa mulai untuk berkata tidak, lalu untuk berkata tidak, lalu untuk say no pada hal-hal yang bisa merugikan keselamatan kita baik secara fisik maupun emosional dan mental. Nah, itu cara kita bisa mengkomunikasikan. Mungkin pertama tidak enak, tapi kemudian teman-teman sudah tahu, kemudian kita akan lebih baik lagi. Nah, yang berikut, karena tadi kita sudah sama-sama saksikan video saat ini, kita akan lebih lagi sama-sama belajar tukar pendapat. Nah, untuk itu, Kak minta kita bentuk dalam 2 kelompok ya. Ya, terima kasih kalian sudah membentuk dalam kelompok. Nah, dalam kelompok kita akan membahas tentang pelanggaran-pelanggaran dalam batasan diri. Nah, dalam sini kalian akan sama-sama diskusikan contoh-contoh pelanggaran itu apa saja. Mungkin tadi Pak sudah jelaskan, pasti mungkin teman-teman sudah terbayang ya. Nah, boleh jawab Pak, contoh-contoh pelanggaran batasan diri itu seperti apa? Kemudian kita akan sama-sama sudah pendapat dan kita akan sama-sama simpulkan pertemuan kita hari ini kita belajar apa saja. Oke, paham? Oke, kita mulai. Oke, silakan boleh diskusikan selama 5 menit dari sekarang. Oke, sudah? Oke, Pak, mulai dari kelompok 2 ya, kelompok yang belakang. Oke, mungkin boleh sebutkan contoh pelanggaran batasan diri itu seperti apa? Dari diskusi kalian. Nanti boleh berdiri. Baik, dari yang kelompok 2 di sini yang tadi dari video yang kami nonton, jenis-jenis batasan itu antara lain batasan fisik atau sentuhan, yang kedua itu batasan emosional atau perasaan,
Dan yang ketiga itu batasan waktu atau privasi. Dan cara mengomunikasikan batasan itu berani berkata tidak dengan cara yang sopan namun tegas. Oke, terima kasih. Ini yang sudah menjawab. Berikutnya dari kelompok satu, boleh silakan disampaikan. Boleh Thomas. Yang pertama, apa itu self boundary? Nah, itu memahami garis batas antara diri sendiri dengan orang lain. Nah, mengapa batasan itu penting? Menjaga harga diri, mencegah eksploitasi, dan menjaga kesehatan mental. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Jadi teman-teman, sepertinya tadi di awal tadi kita sempat pokoknya ada yang Pak tidak sempat sampaikan, tapi Pak sangat bersyukur teman-teman sudah menyampaikan apa yang kita pelajari hari ini ya. Jadi sebentar Pak tidak perlu simpulkan lagi karena teman-teman sudah langsung simpulkan pertemuan kita hari ini. Jadi tadi yang pertama disampaikan oleh Kakak Thomas tentang apa itu batasan diri. Nah, batasan diri di mana kita membuat batasan antara diri kita dan juga orang lain. Yang kedua tadi tentang apa, boleh diulangi? Ya, mengapa penting supaya kita bisa juga menjaga kita punya kesehatan mental. Terus tadi dari kelompok 2, yang ketiga itu dijelaskan bahwa jenis-jenis batasan fisik, batasan emosional, dan perasaan, dan yang ketiga yaitu batasan waktu atau privasi. Nah, ini akhir cara komunikasikan batasan yaitu berani berkata tidak dengan tegas namun tetap sopan menghargai respect. Nah, tadi tidak sempat dijelaskan satu hal tentang pelanggaran dalam menentukan batasan. Nah, Pak langsung kasih tahu saja ya supaya kita sama-sama paham. Nah, contoh pelanggaran batasan, contohnya kalian di situ. Kalian pada bertanya dari SMP ke SMA ya. Jadi tiba-tiba tadi dijelaskan ke Angel, nama pacar ada pacar kali ya dia bilang. Kalau pakar bahasa apa saja bilang lalu sayang beta, mari beda cemburu. Lalu saya beta beda cemburu sini, ayo mari beda cemburu atau lalu saya beta tuh harus izinkan beta untuk beta sentuh punya bagiannya. Jadi itu adalah salah satu contoh pelanggaran batasan. Nah, cara yang bisa kita buat yaitu dengan berkata tidak, jangan sentuh. Beta punya batasan. Jadi kita harus belajar untuk membuat batasan dan orang lain harus paham dengan batasan yang kita tentukan. Oke, boleh silakan dulu kembali dan tanya masing-masing. Ya, terima kasih. Akhirnya pertemuan kita hari ini cukup sampai sini. Tadi kita sudah sama-sama simpulkan apa yang hari ini kita pelajari dan kita bahas. Tentunya para rasa teman-teman semua sudah paham ya. Dan tak harap semua bisa mempraktekkan dengan. Oke, untuk mengakhiri pertemuan kita tadi Pak sudah absen di awal. Tadi Pak yang berdoa. Jadi meminta kesediaan dari salah satu siswa untuk memimpin kita dalam doa. Mungkin Kakak Steki boleh memimpin dalam doa untuk keselesaian. Boleh ke depan? Iman harus berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Steki. Oke teman-teman, demikian pertemuan kita hari ini. Minggu depan kita akan sama-sama memulai dengan materi yang baru tentang mempersiapkan diri untuk menuju pernikahan. Tentu ini tema yang menarik. Untuk itu minggu depan tidak boleh ada yang apa ya. Kita akan sama-sama review kembali pertemuan kita hari ini minggu depan. Oke, untuk itu terima kasih semua yang sudah hadir dan berpartisipasi dalam diskusi hari ini. Pertemuan kita cukup sampai di sini dan sampai ketemu di minggu depan. Selamat pagi.